i'mal lidunyaka ta'ishuna abada. Bekerjalah kita untuk dunia, seakan-akan bahwa kita itu akan hidup selamanya. Tapi ingat juga, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan kita disuruh untuk beribadah seakan-akan besok pagi kita mati. Karena mati tidak ada tanggalnya, mati tidak ada bulannya, mati makhluk tidak tahu kapan waktunya. Boleh saja saya yang belakangan, saudara yang mati duluan. Atau juga bisa sebaliknya, saudara yang duluan, saya yang mati belakangan. Itu juga. Maka dari itu, persiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Harta tidak akan dibawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik materi yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolak ukur dari sudut pandang segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang keduanya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan, dan kemewahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka begitu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang mulia. Ada yang berlomba-lomba mengejar harta, seluruh waktu dalam hidupnya habis hanya untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan, dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan, dan kedudukan. Teman jadi lawan, lawan jadi teman. Tidak menjadi soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan dari jet pribadi, pesawat pesiar, ada gedung-gedung tinggi, mobil mewah. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya. Ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan. Betul tak? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dalam surat yang pandak, yaitu dalam surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ya. Ini adalah surat At-Takasur yang pendek. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai tidak lain at-takasur, bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemewahan duniawi, sehingga menyebabkan kamu lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kehidupan hidup hanya berlomba memperbanyak materi, harta benda, rumah, pangkat, jabatan, maka dikala itu seseorang akan mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain adalah titipan semuanya. Kita cari, kita kejar, namun setelah kita dapat, jangan dijadikan sebagai tujuan, dijadikanlah sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan dalam kehidupan, maka sesungguhnya kita terseret dalam siklus satu lingkaran setan yang tidak akan pernah tercukupan. Sebab manusia berhadapan dengan materi dunia tidak akan pernah mengenal cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah dengan titik selalu koma, selalu kurang, dan selalu tidak ada cukupnya. Apalagi berbicara dengan keenakan, itu hanyalah sekedar sudut pandang. Saudara, barangkali kalau menghandal akan memberikan alangkah baiknya kalau jadi pegawai negeri, jadi DPR, pakai mobil mewah, mobil ber-AC. Menteri juga barangkali berpikir seperti saudara, alangkah enaknya jadi DPR, ya, dan lain sebagainya. Mungkin yang rakyat jelata juga berpikir seperti itu. Semuanya hanya berpikir, memandang. Ya. Perbedaan cuma sudut pandang. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur ini enak. Kepala siapa saja bisa dipegang, betul enggak? Tapi barangkali juga tukang cukur memandang tukang bakso itu enak. Ya. Itu cuma perbedaan dari sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini, dalam keduniaan hakikatnya adalah alat dan bukan sebuah tujuan. Apabila alat yang dijadikan sebagai tujuan, maka kita terjebak sebagai satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang dimaksud dengan siklus kecelakaan. Perlombaan yang hanya membuat jerih payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tetapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya, tidak ada garis finishnya. Ya enggak? Ngomong kayak gini aja, keringatnya nggak karuan. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita yang berada di sini semoga adalah terhindar dari orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan. Amin, Allahumma amin. Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pengabdian kita sering luntur manakala kita berlomba-lomba bermegah-megah dalam materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan hal seperti itu. Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turut juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Tuhan tidak langsung, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur itu tetangga, ya, teman sejalan. Artinya dalam kondisi miskin, kemudian hal itu akan mudah terumbang-ambing. Ya. Kemiskinan umat Islam itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk memasuki agama. Adalah agama karena itu adalah salah satu dari keyakinan. Dimasuki dari beras, ada dari beasiswa dan lain sebagainya. Keyakinan kalau tidak didasari dengan iman bisa dibeli dengan mie instan. Ya. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak?
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba dipikir-pikir ulang, apakah yang kita lakukan itu sudah betul apa belum, ya. Terkadang manusia itu tidak hanya lalai dan juga terjebak kepada kemaksiatan. Manusia itu asal tujuan sudah tercapai, pakai bentuk apapun menjadi halal. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlombaan memperbanyaknya harta adalah masuk dalam at-takasur, akan menyebabkan orang khasirun, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit uraian hikmah. Jangan sampai kita terperdaya oleh dunia sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan, i'mal lidunyaka ta'ishuna abada, bekerjalah kita untuk dunia seakan-akan bahwa kita itu akan hidup selamanya. Tapi ingat juga, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan kita disuruh untuk beribadah seakan-akan besok pagi kita mati. Karena mati tidak ada tanggalnya, mati tidak ada bulannya, mati makhluk tidak tahu kapan waktunya. Boleh saja saya yang belakangan, saudara yang mati duluan. Atau juga bisa sebaliknya, saudara yang duluan, saya yang mati belakangan. Itu juga. Maka dari itu, persiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Harta tidak akan dibawa mati, kecuali harta tersebut disedekahkan, diberikan kepada anak yatim piatu, digunakan untuk pembangunan masjid, digunakan untuk beribadah. Nanti hal tersebut akan sampai kepada akhirat. Dan semoga kita semua tidak termasuk dari golongan orang yang rugi, orang yang hanya mengejar duniawi. Tetapi semoga kita semua adalah menjadi golongan orang yang selamat di dunia, juga selamat di akhirat, dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.